Mari ucapkan salam sejahtera dan selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sudah siap untuk melakukan ibadah sekolah minggu saat ini? Ya, yang sudah siap, anak-anak bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Minta Tuhan pimpin ini sekolah minggu. Kita mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, ya. Minta Tuhan pimpin. Minta Tuhan pimpin ini sekolah minggu. Roh-Mu tolong pimpin sampai penghabisan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, ya. Minta Tuhan pimpin ini sekolah minggu. Roh-Mu tolong pimpin sampai penghabisan. Anak-anak semua tangannya dilipat di depan dada, matanya ditutup. Tirukan Tante Sari berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan saat ini kami boleh beribadah, datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mengakui banyak kekurangan, kesalahan kami. Kiranya Tuhan menyucikan, mengurapi dengan urapan Roh Kudus-Mu segala kuasa iblis yang mau mengganggu kami lewat roh tidak sungguh-sungguh, roh malas, kami usirkan dalam nama Tuhan Yesus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak boleh duduk. Tante Sari mau tanya dulu, ya. Anak-anak sudah mandi apa belum? Yang sudah mandi angkat tangan. Ya, kalau sudah mandi anak-anak berarti sudah seger, ya. Siap untuk beribadah, siap untuk memuji Tuhan, siap untuk mendengarkan firman. Kita akan mulaikan pujian kita. Mata Tuhan melihat, ya. Anak-anak tepuk tangan menyanyi dengan sungguh-sungguh, ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, anak-anak, Tuhan melihat apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, ya. Meskipun Tuhan tidak kelihatan, mana Tuhan nanti di atas tidak ada. Tapi Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan setiap kehidupan pribadi kita. Tuhan lihat perbuatan yang baik, Tuhan lihat perbuatan yang jahat. Nah, kalau sekarang kita beribadah kepada Tuhan, ini suatu perbuatan yang baik. Jadi anak-anak lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan memperhatikan. Kita akan lanjutkan pujian kita lagi.
Di dalam dunia ada dua jalan ya. Anak-anak berdiri semuanya. Kita akan pujikan lagu ini dengan memakai gerakan ya. Anak-anak bisa ya. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Sekali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Ya, boleh duduk. Nah, kalau kita ibadah saat ini nih, jalan yang lebar apa jalan yang sempit? Jalan yang sempit ya. Aduh tante, enaknya kalau aku masih mau tidur ya. Atau aku mau main game. Atau aku mau lihat TV. Atau main sama temen ya. Tuh jalan sempit, aduh susahku. Tapi kalau jalan sempit itu pasti akan menuju kemana anak-anak? Ke dalam surga ya. Kita akan lanjutkan pujian lagi. Di surga nanti berpakaian putih. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Lagi, kita pakai gerakan lagi ya. Bisa ya anak-anak ya. Di surga nanti berpakaian putih. Di surga nanti berpakaian putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selama-lamanya. Di surga nanti berpakaian putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selama-lamanya. Lagi. Di surga nanti berpakaian putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selama-lamanya. Nah, anak-anak tetap bangkit berdiri, tetap berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan menyanyikan Mari Tuhan berfirmanlah. Anak-anak menyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kebenaran. Sekali lagi ya, dengan sungguh-sungguh anak-anak. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kebenaran. Ayo anak-anak semuanya, tangannya dilipat di depan dada, semuanya matanya ditutup. Tirukan Tante Sari berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu
urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas puji-pujian kami. Jika masih ada kuasa iblis yang masih mengganggu kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami mau mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, mengerti, percaya, praktek firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Nah, anak-anak boleh duduk. Tante Sari mau berfirman ya. Temanya yaitu pertobatan Niniwe. Ya, pertobatan Niniwe. Ceritanya berawal dari Om Yunus. Anak-anak ingat, anak-anak pernah dengar firmannya tentang Om Yunus ini. Om Yunus ini diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Ya, Tante bacakan dalam Yunus 1 ayat 2. Bangunlah. Wah, Yunus suruh bangun sama Tuhan. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi Yunus ini diutus Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, ya, ke kota Niniwe. Tapi Yunus ini tidak mau anak-anak, tidak menuruti perintah Tuhan. Tidak menuruti perintah Tuhan, dia mau lari dari hadapan Tuhan. Dia tidak pergi ke Niniwe, tapi malah ke Tarsis. Ya, dia beli tiket, terus naik kapal. Ya, naik kapal ya anak-anak ya. Ini kapalnya. Terus Yunus naik kapal. Wah, pikirnya Yunus ini sudah lari dari hadapan Tuhan. Tuhan tidak tahu ya. Tapi seperti pujian tadi apa? Tuhan melihat. Ya, Tuhan melihat ini Yunus ini berlayar. Di tengah perjalanan berlayar ini, kalau kapal itu jalannya di mana toh? Di laut, ya di laut. Wah, ada angin datang, gelombang besar, goyang-goyang gini. Aduh, semuanya penumpangnya takut. Aduh, bagaimana ini kok bisa ada angin besar seperti ini? Orang-orang semuanya takut, Yunus malah tidur ya. Tidur di buritan. Dia pura-pura tidak tahu. Dia tidak merasakan kalau ini ada angin ini, jadi dia tidur. Enak-enak tidur, nahkodanya sampai marah. Weh, kamu nih gimana? Wong ini ada angin gelombang begini, semua orang takut, berteriak. Semua barang-barangnya di dalam kapal sudah dilemparkan keluar semua di dalam laut. Malah kamu enak-enakan tidur. Ayo bangun, cepat berdoa sama Tuhanmu supaya ini kita bisa selamat ini. Kalau enggak ini bisa tenggelam kita. Terus orang-orang semuanya ini pada bingung ya. Kok bisa ada kejadian seperti ini? Ayo kita buang diundi. Siapa yang bersalah di antara kita semua penumpang-penumpangnya ini? Setelah diundi, keluarlah namanya Yunus. Memang benar, siapa yang bersalah anak-anak? Yunus ya. Yunus ini bersalah karena dia tidak menuruti perintah Tuhan. Yunus bercerita, iya memang aku ini loh yang salah. Seharusnya aku diutus Tuhan tuh ke kota Niniwe, tapi aku malah pergi ke Tarsis, tidak nurut sama Tuhan. Jadi ya terjadilah bencana seperti ini, gitu ya Yunus ya. Wah, terus gimana ini supaya kita bisa selamat, nih caranya gimana? Terus Yunus bilang, sudah lemparkan saja aku ke laut, tidak apa-apa ini semua salahku, gitu ya. Penumpang lainnya kasihan, mosok kok dibuang ke laut, nanti kalau mati gimana, gitu ya. Tidak apa-apa, lemparkan saja aku ke laut. Terus dia lemparkan ke laut, 1, 2, 3.
Luas. Di dalam laut, ya, atas perintah Tuhan ini datanglah ikan yang besar. Ikan besar ya, dia ditelan, bukan dimakan. Kalau dimakan, wah Yunusnya mati, cuma ditelan aja sama ikannya. Masuk ke dalam perut ikan. Di dalam perut ikan, Yunus berapa hari ya? Ada yang pernah tahu berapa hari? 3 hari. 3 hari, 3 malam Yunus ini di dalam perut ikan. Ngapain? Ngapain tante Yunus di perut ikan? Aduh apa ya enak? Wah tidak enak ya. Gelap, bau, sendirian. Pasti takut ya. Kita aja di dalam kamar sendirian gitu kalau gelap mati lampu takut, apalagi Yunus. Dalam perut ikan, wah baunya gak enak, amis gitu ya. Kalau anak-anak bau ikan itu, kalau mama masak ikan tuh, wah baunya seperti itu. Yunus ini di dalam perut ikan, dia merasakan kalau dia masih hidup. Wah, aku masih hidup ini ternyata. Waduh, puji Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan, aku masih hidup. Terus, dia masih hidup itu, dia berdoa kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan, minta ampun. Aku ini sudah bersalah kepada Tuhan. Aku mau diutus Tuhan. Ya, diutus Tuhan kembali kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhannya tadi disuruh kemana? Ke Niniwe. Nah, atas perintah Tuhan tadi kan ditelan ya sama ikannya. Terus atas perintah Tuhan Yunusnya dimuntahkan. Nah, dimuntahkan. Terus Yunus ini bersiap pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe, dia jalan gitu ya. Jalan, terus sampai di kota Niniwe, ada penduduk-penduduknya gitu, ada penduduk-penduduknya ini. Yunus berkata, menyampaikan perintah Tuhan. Hei, orang-orang penduduk Niniwe, 40 hari lagi loh. Kota Niniwe, penduduk-penduduknya ini akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Akan diapakan? Dihukum. Wah, karena jahat itu tadi. Tapi ya setelah Yunus ini menyampaikan perintah Tuhan, penduduk-penduduknya kota Niniwe ini dia bertobat anak-anak. Dia takut. Wih, apa benar ini? Wah, kalau benar ini hukuman Tuhan ini, wah bagaimana kita semua bisa mati nih. Ya, mereka bertobat penduduknya, rajanya, semuanya. Mereka ini berpuasa anak-anak. Mereka berpuasa, berdoa. Ya, rajanya ini memakai kain kabung gitu, duduk di debu gitu ya. Mereka berdoa, rajanya ngomong sama penduduknya, ayo berdoa sungguh-sungguh, berpuasa, hewan semua, enggak boleh makan, minum. Siapa tahu nanti Tuhan tidak jadi menghukum kita. Kalau lihat kita bertobat. Nah, mereka berdoa, berpuasa ya, sungguh-sungguh minta ampun pada Tuhan. Dan Tuhan melihat, tadi Tuhan lihat kejahatannya, sekarang Tuhan lihat kebaikan Niniwe. Oh, ternyata Niniwe ini mau bertobat. Akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Nah, kota Niniwe tidak jadi dihukum. Nah, puji Tuhan ya anak-anak. Kota Niniwe ini dihukum oleh Tuhan. Ya, tadi awal cerita. Kenapa kok kota Niniwe ini mau dihukum oleh Tuhan? Karena kejahatannya. Nah, kejahatannya ini kejahatan apa? Kejahatannya itu dalam Yunus 4 ayat 11 di situ dikatakan, nanti anak-anak baca dengan lengkap. Tante Sari bacakan yang penting aja, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, ya. Tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Bukan berarti tangan kanan bagus, tangan kiri jelek, enggak ya. Bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Apa itu? Tante Sari bacakan dalam Ibrani 5 ayat 14. Di situ firman-Nya berkata,
Yang karena, yang penting ya, Tante Sari bacakan, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau Niniwe tadi tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, artinya tidak bisa membedakan perbuatan yang baik dan yang jahat. Dia tidak tahu yang baik mana, yang jahat mana. Pokoknya kalau mencuri baik itu ya wis dilakukan gitu ya. Tidak boleh. Dia tidak tahu anak-anak. Kota Niniwe ini perbuatannya jahat. Nah yang hitam ini. Jahat, terus mencuri, berdusta, menyakiti. Apalagi yang kalau jahat-jahat itu banyak ya. Mukul teman, membenci teman. Terus apa lagi? Suka tidak nurut sama mamanya. Lah, perbuatannya tidak baik terus. Jadi dihukum. Nah, kalau ini perbuatan yang baik. Jadi harus bertobat. Ya, dari jahat ke baik. Nah, anak-anak di dunia akhir zaman ini, sekarang dunia akhir zaman ini kembali kepada kota Niniwe itu keadaannya. Orang-orang ini tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Coba lihat anak-anak itu ya, kalau lihat di berita. Mereka gampang sekali membenci, membunuh. Mereka gampang sekali mencuri. Seperti tidak takut berbuat dosa. Itulah keadaan dunia. Jadi apa yang bisa membuat kita tidak dihukum? Kalau dunia ini pasti dihukum ya. Orang-orangnya sudah jahat semua. Waduh, Tante Sari sedih ya kalau lihat ya. Oleh sebab itu jalan keluarnya supaya tidak dihukum kita harus mendengar firman. Mendengar firman. Ya, mendengar firman di dalam Roma 12 ayat 2 itu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi firman Tuhan itu, mendengar firman Tuhan itu kita mengerti kehendak Allah. Seperti saat ini, kita tahu tidak boleh berbuat jahat. Nah, itu mendengar firman dengan sungguh-sungguh ya anak-anak, mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Jadi itu jalan keluarnya. Pertama, kita harus mendengar firman. Jangan bosan-bosan mendengar firman. Jangan tidak sungguh-sungguh saat mendengar firman. Karena lewat mendengar firman itu kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita berbuat yang baik, yang benar. Yang kedua, supaya tidak dihukum kalau sudah mendengar firman, kita harus bertobat. Nah, bertobat seperti Niniwe tadi. Niniwe itu sudah mendengar firman yang disampaikan oleh Yunus, terus dia mau bertobat. Bertobat itu mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama, jangan diperbuat lagi, kembali kepada Tuhan. Itu yang namanya bertobat. Tadi umpamanya yang jahat tadi ya, jahat-jahat mencuri, berbohong, terus tidak taat sama orang tua, suka membantah. Nah, menjadi perbuatan yang baik. Niniwe ini bertobat dari kejahatan dan kekerasan. Ya, anak-anak, Tante bacakan dalam Yunus 3 ayat 8 itu, yang penting berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Nah, jadi Niniwe ini jahat dan keras. Kerasnya keras apa? Keras hati, tidak mau berubah, ngeyel ya, kalau bahasa Jawanya ngeyel ya, keras hati. Aduh, anak ini kok ngeyel gitu ya mama biasanya kalau marah ya. Tidak boleh. Kita harus bertobat ya anak-anak, melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik ya. Bertobat itu anak-anak dengan sengsara memang. Waduh, mengaku dosa itu sulit. Umpamanya sudah salah sama temennya, terus minta maaf. Aduh, kok susah ya aku nih, gitu ya. Biasanya sulit sekali. Ya itu harus dalam penderitaan memangnya kalau bertobat itu. Ya, terus bertobat juga harus menjadi tujuan hidup kita, cita-cita kita yang utama. Ya, anak-anak cita-citanya jadi apa? Dokter gitu ya, jadi orang sukses. Nah, tapi yang terutama harus bertobat anak-anak. Jadi orang yang baik, yang benar, itu dulu yang terutama ya. Baru lain-lainnya, pengen jadi dokter, pengen jadi orang sukses gitu ya. Karena
Meskipun sukses, pinter, kaya, apapun yang hebat itu seperti kota Niniwe, kalau tidak taat pasti dihukum. Mau nggak dihukum? Nggak mau ya, nggak mau tante, aku mau bertobat. Ya, kalau sudah melakukan kejahatan harus bertobat jadi baik ya. Anak-anak itu, terus hasilnya kalau sudah bertobat, hasilnya itu selamat. Seperti kota Niniwe tadi ini selamat ya. Tidak jadi dihukum sama orang-orangnya, tidak jadi dihukum. Terus juga diberkati. Siapa anak-anak yang mau diberkati? Angkat tangan. Ya, kita diberkati oleh Tuhan ya. Dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, diberi kesehatan selalu oleh Tuhan. Terus yang ketiga, kita akan masuk surga. Nah, siapa mau masuk surga? Saya, Tante Sari mau ya. Tante Sari baca dalam Wahyu 19 ayat 8 yang terakhir ya, yang penting. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi seperti pujian tadi ya, kalau di surga pakai baju putih ya anak-anak. Baju putih berkilau-kilauan ini berasal dari perbuatan yang baik. Ya, perbuatan baik yang kita lakukan. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali akan menjadi pakaian putih berkilau-kilauan dalam kerajaan surga yang kekal ya. Nah, tadi cerita tentang pertobatan Niniwe. Jadi yang terpenting dalam hidup kita harus bertobat kepada bertobat dari perbuatan yang jahat menjadi perbuatan yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, anak-anak, kita bersama-sama bangkit berdiri. Tante Sari akhiri cerita firman pada saat ini. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan memujikan, marilah Tuhan pimpin saya. Ya, dalam dunia ini, dunia yang jahat, ya anak-anak, dunia yang sudah tidak baik ini, yang akan dihukum oleh Tuhan, kita mau menjadi anak-anak yang baik, yang benar. Ya, Tuhan tolong kita semua. Marilah Tuhan pimpin saya anak-anak. Taruh tangan di atas dada seperti ini, seperti Tante Sari ini. Kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Marilah Tuhan pimpin saya. Marilah Tuhan pimpin saya. Ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggalku sendiri. Sekali lagi ya, dengan sungguh-sungguh. Marilah Tuhan pimpin saya. Ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggalku sendiri. Anak-anak, berdoa di dalam hati. Tante Sari akan berdoa ya. Anak-anak berdoa dengan sungguh-sungguh. Semua matanya ditutup, tidak ada yang melihat kanan dan kiri ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihat kita melakukan perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan.
Kiranya firman-Mu dapat tertanam di dalam hati anak-anak. Anak-anak dapat mengerti, percaya, yakin akan firman, sampai melakukan firman-Mu, berbuah-buah, perbuatan yang benar, perbuatan yang baik. Kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, kegelapan. Tapi kami mau berada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam perhatian Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mau melihat kami, memperhatikan kami, terutama anak-anak-Mu yang masih kecil, Tuhan, yang hidup di dalam dunia akhir zaman ini. Berikan kami kesungguh-sungguhan dalam kami mengiring mengikut Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa anak-anak di minggu yang mendatang ya.